keimanan. Jadi pian maaf Pak Jepang nih lah sedikit padahan. Kalau mendengarkan nanti ceramah-ceramah agama yang pino kayak itu berdebat, pino apa kan, kalau usah gini didengarkan tuh. Itu urusan di perguruan tinggi. Kalau soal anak berdebat tuh Pajabah Majahib tuh Jasa Abdul Qadir Jalani di Paturabani Jota. Tapi beluman lagi halamannya. Berlalu sudah perdebatan mazhab tuh. Sudah timbul tokoh-tokohnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Sudah timbul deh, Imam 4 tuh sudah timbul. Artinya apa? Berlalu sudah perdebatan itu. Kenapa lagi kita berdebat? Alim kada kita, ya kan? Ahli hadis tidak, kita Imam Syafi'i itu sudah sangat alim, sehingga tokoh-tokoh belakangan seperti Jalaluddin Sayuti, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali tunduk takluk, Imam Baidawi tunduk takluk kepada Imam Syafi'i. Syafi'i kenapa? Karena kealiman mereka. Kurang apa Imam Nawawi aja alimnya kurang apa? Tidak bisa dibayangkan. Kitab sidinnya tebal, Majmu' itu berapa jilid? 26 jilid. Sakit gigi membaca. Turunan Syafi'i Jawa ge, beluman kitab Al-Umm Syafi'i. 11 jilid kitab Al-Umm Syafi'i itu. Satu halaman aja mengantuk udah mata membaca. Kada paham. Yo, Bib. Sudah berlewat perdebatan tuh. Kenapa jadi orang berdebat? Karena tidak tahu. Kalau sudah tahunya diam. Nah, bila mendengar itu kok usah mengalih. Nah, bagaimana cari ceramah yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena marifatullah itu melihat kebesaran dan keindahan Allah, itu yang diperhatikannya. Tidak ada lain kecuali dua, kata saya Abdul Qadir Jalani, Jalal dan Jamal. Kebesaran Allah dan keindahan Allah. Nah, hari ini lagi beliau mengisahkan wabihi aja wajalla wasaka wa alaihi tawakkal. Kepada Allah lah kita bertambah-tambah kepercayaan kita, keyakinan kita, wa tawakkal, lalu kita dapat bertawakal kepada Allah, mewakilkan urusan kita kepada Allah. Bagaimana mewakilkan urusan kepada Allah? Contoh. Kalau pian SMS teman pian, wah ini pakai WA lah. Habib tahu aja lebih WA Habib. WA kada tahu, nah Habib kada tahu WA, kada kau pakai WA kan. SMS saja lah, SMS tahu WA lah. Guru tahu WA, anu. Kada tahu juga SMS sih, nang tahunya aja nah lah. SMS atau WA. Tuh. Atau kantor pos tahu WA lah. Kan kantor pos tahu WA lah. Nah, kantor pos aja sudah. Nah, supaya adil, supaya tahu semuanya. Kantor pos. Di kantor pos tuh pian tanyakan kepada kantor pos, Pak, kira-kira surat nih datang apabila nih ulun ngirim ke Jakarta dari Banjarmasin. Oh, 2 hari datang nih sini. Jar tukang kantor pos. Nah, ada paket kurma di anak situ. Kita ekspres. Nah, ekspres sih sidin tahu sidin. Ekspres. Antarlah di ekspres atau kantor pos. Setelah kita mengantar di kantor pos, kita pulang ke rumah. Kita pikirkan lagi nang surat box kita kirim itu, kita pikirkan lah. Seharian kita datang Juaka sampai Juaka. Adalah kita pikirkan kita. Ya, kenapa? Karena tidak kita pikirkan lagi. Karena percaya betul kantor pos atau ekspres Giant Express itu bisa menyampaikan hajat kita. 2 hari dia datang ke Jakarta. Setelah 2 hari datang, sekira-kira 2 hari, kita langsung mengambil telepon. Kita tekan nomor telepon teman kita yang kita kirim itu. Halo, assalamualaikum, adakah sampai? Ya gitu kan. Atau kadang-kadang kita nunggu-nunggu di 2 hari kemudian. Menunggu dia teman kita menelpon, mengucapkan terima kasih, antaranya sudah sampai. Begitu yakinnya pian terhadap orang kantor pos. Kenapa dengan Allah pian tidak seyakin seperti itu ketika pian menyerahkan urusan pian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kayak bagus. Paham lah pian lah. Nah, nyaman mana lah? Seharusnya kayak paham. Harusnya kita lebih yakin lagi kepada kantor pos. Maka kita tahu Allah tuh Sami, Maha mendengar.
Ya lah. Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha melihat. Tapi kenapa kita tidak seyakin itu? Itulah kita mengkerdilkan Allah, bahkan lebih kerdil, lebih kecil daripada kantor pos. Meskipun di mulut kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah diri kita. Kayak apa kita belajar mengangkat keyakinan kita, mempercayai Allah. Supaya itu timbul, kalau itu aja masih jadi soal masih. Kenapa, pertanyaannya kenapa kita tidak mampu meyakini seperti kantor pos itu terhadap kantor pos dengan Allah itu? Karena suhud kita tidak ada. Kalau kita sudah mulai suhud cara pandang kita tentang melihat kudrat Allah pada diri kita, kehidupan kita, kantor pos itu bagian daripada kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya Allah, hambamu ini nah ya Allah, ilmu tidak tinggi, sekolah dulu ya Allah sudah juga hamba sekolah ya Allah, tapi nomor 60 tarus atau nomor 40 ulun. Bila di kelas tuh 40 orang ya Allah, pasti hamba ya Allah nomor 40 tuh rankingnya ya Allah. Oh mak, ini ya Allah pinanya kada lulus pulang nih ya Allah nah. Nah sudah ya Allah, kemarin tidak lulus juga, akhirnya hamba tidak sekolah, keahlian hamba tidak ada punya apa-apa ya Allah, tapi hamba wakilkan urusan hamba ya Allah kepada Engkau, supaya Engkau mempekerjakanku untuk mendapatkan rezekimu ya Allah. Serahkan dengan Allah.